inti dari sana itu kita harus menyediakan atau mempelajari pakan-pakan alternatif dengan biaya murah. Di situ kemungkinan akan bisa mendapatkan suatu keuntungan yang agak lebih. Kalau kunci budidaya maggot, kayaknya kita dibilang ya tidak ada bahasa malu lah Om ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry, tinggal di daerah Padang, di daerah Ayepacah. Dengan pengalaman atau berbagi sama teman-teman untuk bisa mendukung pakan dari ayam, otomatis kita harus bisa menyediakan pakan-pakan alternatif, ya salah satunya maggot. Dengan mahalnya mungkin harga pakan yang pabrikan itu secara bahasa ya Om ya. Itulah mungkin kita berinisiatif untuk memproduksi maggot untuk menekan biaya pakan pada umumnya. Bisa dibilang nanti ayam kampung kita ini bisa bahasanya ayam kampung organik, kalau bisa nanti bisa targetnya ke sana. Sebenarnya kalau udah di posisi kita bisa menyediakan pakan alternatif yang murah, sebenarnya semuanya mungkin bisa masuk segi sisi Om. Bisa jadi nanti kalau bisa nanti kita pedaging bisa, tapi pasti dengan catatannya nanti kalau kita pakannya yang murah, otomatis kan bisa semua jadinya. Itu kalau bisa kan itu. Tapi kalau memang dihitung-hitung Om, dengan kondisi sekarang ini kalau kita telusuri bisa mungkin memangkas biaya pakan separuh, 50% bisa. Dengan maggot, dengan mungkin alternatif lain kita mungkin kayak dicampur sama deda, atau mungkin kayak apa tadi, roti bekas itu Om, itu yang kita permula gitu. Sebenarnya maggot ini kalau dibilang pakannya tidak terlalu rumit Om. Dia cuma butuh sampah-sampah organik Om. Mungkin kayak kita bisa mendapatkan mungkin buah-buah yang udah sortir atau memang sudah tidak bisa dijual lagi, terus nanti mungkin dari bekas sayur-sayuran, atau mungkin gratis Om, cuma mungkin tambah biaya mungkin menjemput gitu, kayak gitu, mencari gitu Om ya. Beli bensin gitu. Ini memang kalau dari apanya kan cukup sebenarnya buat kayak buah-buah yang sudah sortiran, yang sudah busuk, atau yang sudah tidak bisa dijual sama pedagang itu lagi Om. Tapi kita kemarin ini kepikiran alternatif untuk penambahan pakan maggot ini, kita beli sagu Om. Setelah kita hitung-hitung mungkin estimasinya ke modal sagu itu sekilo lebih kurang 800 rupiah atau di angka segitulah. Jadi kita hitung-hitung masalah biaya pakan ya Om, masalah maggot ini masih bisa sangat rendah Om. Dan itu pun kan persentase kita pakai sagu itu paling cuma 20% Om dari buah tadi Om. Jadi baratnya ini kalau kayak apa ini, sagu itu mungkin kayak karbonya lah. Terus ditambah nanti sama buah-buah yang ya berbagai lah buah-buah yang bisa kita olah gitu. Waktu itu kita cuma ya dengan dasar membeli telur maggot Om. Lebih kurang waktu itu 100 gram. Nah itulah yang sampai sekarang kita kembangkan. Ya memang waktu itu dibantu lah sama teman-teman yang sama-sama mau mendukung usaha kita kan gitu ya Om ya.
Kalau masalah kapasitas, biopon kita di sini baru lebih kurang 46, barangkali mungkin terisi baru separuh. Kalau di segi mungkin di faktor kesehatan ayam, daya tahan fisik ayam ini kalau kita kasih maggot mungkin di faktor penyakit lebih kuat dia menahan. Mungkin ada wabah atau gimana Om ya. Dan itu pun bukan memang sudah saya lihat secara nyata udah mengalami hal yang kayak gitu. Bahkan pernah dulu ayam yang sudah mulai makannya nggak kurang nafsu, waktu kita masih makan berikan, waktu itu kita kasih maggot. Nah, alhamdulillah siap itu dengan rutin kasih maggot langsung kembali nafsu makannya yang berbeda di situ gitu. Sebenarnya kalau ayam ini dari umur seminggu pun sudah bisa dikasih sebenarnya. Cuma dalam artian nanti kita ngasih maggotnya yang mungkin dalam umur yang seminggu pula, yang masih kecil-kecil, yang sesuai kapasitas ayam itu bisa menelan Om. Baby maggot lah Om ya. Jadi kalau untuk bisa kita mengasih makan maggot di ternak ini mungkin estimasinya mungkin di angka 40-50%. Nah, dari situ nanti mungkin alternatif yang lain tadi kayak dedak, kayak roti yang udah BS itu, nah itulah yang kita kasih Om. Ya kalau dibilang kita kasih sekarang ini mungkin bisa dibilang organik lah ya Om ya, kayak gitu lah ya Om ya. Nah, masih agak alami lah. Tidak ada, kalau dibilang kata Om tadi yang ada konsentrat atau apa itu kan sama sekali tidak ada kita pakai itu gitu ya. Pun kalaupun kita mungkin kasih minumnya atau apanya mungkin ya kayak yang jamu-jamu yang kayak gitu aja. Kalau pertumbuhan kalau dibilang kalah mungkin perbedaan mungkin itu masalah waktu ya Om ya, waktu panen maksudnya Om ya. Barangkali mungkin perbedaan mungkin anggaran satu minggu atau 2 minggu paling banyak lah Om, itu perbedaannya. Iya, lebih lambat kemungkinan itu. Cuma kembali tadi Om, kalau kita bisa normal dalam artian pemberian maggot tadi dengan yang terserat teratur, istilahnya mungkin masalah kapasitas makanannya secara teratur, maggot yang lain kayak gitu, saya rasa waktu seminggu itu mungkin bisa sama mungkin Om. Inti dari sana itu kita harus menyediakan atau mempelajari pakan-pakan alternatif dengan biaya murah. Di situ kemungkinan akan bisa mendapatkan suatu keuntungan yang agak lebih. Kalau kunci budidaya maggot, kayaknya kita dibilang ya tidak ada bahasa malu lah Om ya, gengsi untuk mencari mungkin yang sisa-sisa atau apa yang buah. Kalaupun untuk budidaya maggot sebenarnya dibilang susah juga tidak Om. Cuma dalam artian kita memang butuh juga ketelitian untuk bisa menghindari hama-hamanya apa gitu. Ya kayak tikus atau mungkin burung atau mungkin kayak di telur yang kita tempat penetasan itu harus kita tutup rapat sebelum dia menetas. Nanti ada mungkin kayak cicak yang makan atau mungkin ya yang namanya mungkin kayak tikus kayak gitulah Om ya. Nah, kalau harapan ya mungkin di segi ekonomi buat saya pribadi ya mudah-mudahan bisa lah menjadi suatu mata pencarian lah itu Om ya, penunjang segi ekonomi, dan mungkin buat teman-teman yang lain akan menjadi suatu inspirasi juga lah, bisa untuk mengembangkan lahan atau mungkin bisa bekerja secara mandiri, kemungkinan kita bisa juga mempekerjakan orang.